Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kanvas model bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makna dan arti dari logo model kanvas bisnis kelompok 5. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai arti dari logo kelompok kami, yaitu Dua Lovers. Dua Lovers ini sendiri mengandung dua bahasa. Yang pertama, bahasa Toraja, dan yang kedua, bahasa Inggris. Yang pertama, dua dalam bahasa Toraja diartikan sebagai ubi, dan yang kedua, lovers dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pecinta. Jadi, dapat kita simpulkan dua lovers ini sendiri mengandung arti pecinta ubi. Mengapa kami mengambil nama tersebut? Dikarenakan kami kelompok 5 sangat menyukai dan sangat mencintai segala jenis ubi. Dan mengapa kami mengambil salah satu arti dari bahasa Toraja? Dikarenakan saya dan beberapa teman kelompok yang lainnya juga berasal dari Toraja. Jadi itulah cerita singkat mengenai arti dari logo kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada dalam masing-masing yang pertama yaitu pelanggan merupakan jantung dari setiap bisnis. Tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama tanpa pelanggan yang berhasil. Yang kedua yaitu blok segmen pelanggan berisi tentang sejumlah kelompok atau organisasi yang akan dijangkau oleh perusahaan dan menjadi target pelayanannya. Yang ketiga, sebuah model bisnis dapat menentukan jumlah dan besar segmen pelanggan yang akan menjadi target pasarnya. Yang keempat yaitu pelanggan dapat dikelompokkan dalam segmen yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, perilaku, atau atribut umum lainnya yang ada pada kelompok pelanggan tersebut. Dan yang kami ambil dalam customer segment kami adalah terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat. Saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama customer relationship dan channels. Yang pertama customer relationship atau hubungan pelanggan. Blok hubungan pelanggan menjelaskan pola hubungan oleh perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan segmen pelanggan tertentu. Nah, ada 3 tujuan, yaitu akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Di awal pengenalan produk atau jasa, perusahaan umumnya melakukan strategi yang agresif untuk memperoleh sejumlah segmen pelanggan. Setelah itu, hubungan pelanggan lebih tertuju pada upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, pada customer relationship ini kami menggunakan dua media, yaitu Instagram @duafirst dan WhatsApp seperti ini. Selanjutnya yaitu channels atau saluran. Saluran merupakan komunikasi, distribusi, dan penjualan antara perusahaan dengan pelanggan dan berpengaruh penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan terhadap suatu perusahaan. Blok saluran berisi tentang bagaimana cara suatu perusahaan menjangkau dan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya, sehingga nilai produk yang ditawarkan dapat dirasakan oleh pelanggan. Pada channels kami menggunakan dua media, yaitu Instagram penjualan dan nomor WhatsApp marketing. Value proposition atau proporsi nilai adalah aspek yang membedakan antara satu bisnis dengan bisnis sejenis lainnya. Proporsi nilai menjelaskan tentang bagaimana suatu jenis mengemas produk dengan jasa lainnya, sehingga memberikan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Blok ini menguraikan tentang fitur, inovasi, manfaat, atau atribut apa saja yang ditawarkan oleh suatu bisnis agar dapat memuaskan kebutuhan segmen pelanggan. Value profession yang ada di bisnis kami produknya apa saja sih? Jadi, produknya itu sebuah olahan yang terbuat dari singkong atau ubi ungu yang dikelola menjadi 3 menu, yaitu lumpia, bola ubi ungu, dan keripik singkong.
Kenapa kami hanya membuat 3 menu saja? Karena untuk sementara hanya 3 menu saja yang bisa kami kelola, dan semoga usaha bisnis kami ini bisa berkembang dan bisa menyajikan lebih dari 3 menu saja. Keunggulan dari produk kami ini yaitu murah meriah, sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Karena bahan dasarnya ubi ungu atau singkong yang murah dan mudah untuk didapatkan. Produk kami ini tidak hanya memberikan cita rasa yang enak, tapi juga bergizi dan mengandung karbohidrat. Selanjutnya ke aktivitas. Aktivitas adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Aktivitas ini merupakan kunci dalam memberikan nilai ke pelanggan, memasuki pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, serta mencari keuntungan. Marketing, menjual secara online maupun dipasarkan secara langsung. Artinya, menjual secara online bisa kita lakukan melalui sosial media internet. Biasanya, sebagian orang tuh lebih suka dengan hal-hal yang mudah, tinggal memesan, lalu siap untuk diantarkan. Dipasarkan secara langsung, artinya strategi pemasaran di mana kita menjual produk kita kepada konsumen. Contohnya yaitu, kita menitipkan produk kita ke salah satu toko, warung, dan kantin untuk menjalin kerjasama. Mencari pelanggan. Biasanya kita lakukan untuk mencari pelanggan itu salah satunya dengan menggunakan sosial media. Biasanya ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Dengan hal ini kita bisa membuat konten video-video untuk memperkenalkan produk-produk yang kita jual, serta memberikan diskon. Produksi, mengumpulkan alat dan bahan, mengumpulkan alat-alat dan bahan tersebut, seperti alat-alat dapur serta bahan-bahan yang akan kita gunakan. Mengelola bahan tersebut menjadi sebuah produk yang berkualitas. Yang terakhir ada pengemasan produk. Pengemasan produk, dalam proses pengemasan ada wadah yang dipakai untuk makanan, biasanya menggunakan wadah dari bahan kertas, plastik, sehingga produk lebih awet dan tahan lama. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ke partner pihak yang bisa Anda kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang di dalamnya terdapat kerjasama, yaitu toko bahan dan toko kemasan. Alasan produk kami melakukan kerjasama terhadap produk kami karena produk kami belum bisa memproduksi sendiri bahan maupun kemasan. Yang kedua yaitu key result adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan produk. Nah, di dalam produk yang saya buat mempunyai 2 elemen, yaitu tenaga dan alat. Tenaga terdapat marketing, dan alat yaitu terdapat produksi dan transportasi. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di dalam cost structures atau struktur pembiayaan. Yang pertama yaitu struktur biaya, menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu model bisnis. Blok ini menggambarkan biaya-biaya yang paling penting yang terjadi ketika model bisnis sedang beroperasi. Yang kedua yaitu perlu diperhatikan setiap aktivitas dalam blok proposisi nilai, hubungan pelanggan, dan aliran pendapatan semua dikenakan biaya. Yang ketiga yaitu struktur pembiayaan relatif lebih mudah dianalisis setelah mendefinisikan sumber daya, aktivitas utama, dan kemitraan yang dibutuhkan oleh suatu model bisnis, dan struktur pembiayaan atau cost structures yang ada di dalam bisnis kami yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga biaya lainnya atau biaya tak terduga. Dan untuk memperjelas produk yang kami buat, kami menarik kesimpulan bahwasanya Dua Lovers dapat disingkat menjadi DL agar setiap peminatnya mudah mengingat produk kelompok kami. Kami memakai maskot kentang dikarenakan dalam proses pembuatan olahan produk,
Kami mencampurkan beberapa ekstrak kentang dalam produk yang akan kami buat, sehingga menciptakan cita rasa yang unik dan menarik untuk dicoba. Enjoy your team, guys!